Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Apa kabar pemirsa channel YouTube Al-Bahjah Cianjur dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan khususnya di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya kali ini saya Ahmad Muhsin bisa menjadi bagian di program Lentera Ilmu, program yang sangat bermanfaat dan tentunya program yang sangat spesial. Karena di program ini insya Allah kita akan membahas hal-hal yang sangat bermanfaat dan juga bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita di dunia ini. Insya Allah, tadi saya katakan pemirsa semuanya, program ini sangat spesial sekali karena senantiasa akan selalu dibersamai oleh guru kita, pengasuh Al-Bahjah Cianjur, yaitu Ustaz Muhammad Nur. Insya Allah pemirsa semuanya, 1 jam ke depan kita akan ngobrol santai, membicarakan hal-hal yang bermanfaat, entah itu yang kaitannya dengan puasa Ramadan ataupun di luar itu. Oleh karena itu, kita akan membahas hal-hal yang sangat luar biasa yang itu kadang menjadi pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat kaum muslimin tentunya saat mereka menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Namun sebelum itu kita sapa terlebih dahulu guru kita Al-Ustaz Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah bersama kita juga sekarang sudah hadir Kepala Sekolah SMP Al-Bahjah Ustaz Badar. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Baik Ustaz, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali hal yang nampaknya menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat dalam menunaikan ibadah ini. Namun itu kalau kita bicara tentang puasa Ramadan itu banyak sekali hal yang perlu dibahas. Tapi kesempatan kali ini Ustaz, kita ingin mengangkat satu tema yang berkaitan dengan niat dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini Ustaz. Mungkin pertama Ustaz yang ingin ditanyakan itu, apa sih niat itu Ustaz? Niat itu apa? Kemudian seberapa penting niat itu Ustaz dalam kita menjalankan ibadah puasa ini Ustaz? Seperti itu. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan yang sangat bermanfaat tentunya tentang apa sih niat itu dan seberapa penting niat itu dalam ibadah, khususnya adalah puasa bulan suci Ramadan ini. Niat itu ada 2 makna paling tidak. Kita tidak berbicara makna bahasa ya, tapi berbicara makna istilah. Ada 2 makna. Yang pertama, niat itu maknanya adalah menyengaja melakukan sesuatu yang kesengajaan tadi itu beriringan dengan melakukan sesuatu yang disengaja tadi. Baik. Contoh, sholat. Sholat itu perbuatan. Kemudian ada kesengajaan di dalam hati. Di saat hati kita itu menyengaja melakukan sholat, kesengajaan ini beriringan dengan melakukan sholat itu sendiri. Nah, saat itu disebut dengan niat. Ini makna pertama yang nanti insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian makna kedua, niat itu bisa bermakna motivasi yang mendorong kita untuk melakukan. Tentu sebagai seorang manusia normal dalam melakukan perbuatan mesti ada yang memotivasi, ada yang mendorong. Nah, hal yang memotivasi, hal yang mendorong itulah menurut disebut dengan ya.
Contoh kalau kita ditanya, kita sholat, alhamdulillah. Kita puasa, alhamdulillah. Motivasinya apa? Apakah motivasi keridhaan Allah? Oh, berarti kalau begitu, itulah yang disebut dengan lillahi ta'ala. Atau jangan-jangan sebetulnya motivasinya ya hanya pengen disebut orang yang ahli ibadah saja. Kalau sudah seperti itu, berarti itulah yang disebut tidak ikhlas karena Allah. Nah, yang jelas niat itu terkadang maknanya adalah kesengajaan dalam hati, yang mana kesengajaan tersebut beriringan dengan melakukan sesuatu yang disengaja tadi itu. Mau melakukan sholat, menyengaja melakukan sholat, beriringan dengan melakukan perbuatan, yaitu sholat itu sendiri, itu namanya niat. Mana yang pertama? Yang kedua, motivasi yang mendorong kita untuk melakukan satu amalan, satu perbuatan. Ini juga disebut dengan niat. Kalau kita ditanya, sejauh mana sih? Seberapa penting sih niat itu? Jawabannya sangat-sangat penting. Sampai-sampai bagian Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu, terjemahan bebasnya ya, tergantung niatnya. Kalau niatnya benar ya amalannya jadi benar. Kalau niatnya nggak benar berarti amalannya juga tidak benar. Nah, cuman bagaimana memaknai niat dengan dua makna tadi itu? Dalam hal pertanyaan yang kedua, seberapa penting? Maka jawabannya, niat dengan makna yang pertama yaitu kesengajaan atau keinginan yang kuat yang ada dalam hati kita untuk melakukan satu perbuatan, satu amalan, diiringi dengan melakukan perbuatan amalan tersebut, ini berpengaruh kepada sah dan tidak sahnya ibadah kita. Sedangkan niat dengan makna yang kedua, yang maknanya adalah motivasi yang mendorong kita untuk melakukan suatu amalan, ini berpengaruh diterima dan tidak diterimanya ibadah kita. Maka dua-duanya penting. Dan ada pertanyaan, apakah kalau sah itu tidak langsung diterima saja? Enggak. Sah dengan diterima, atau bahasa lainnya dikabul, itu dua hal yang berbeda. Suatu ibadah disebut sah jika rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, dan hal-hal yang bisa membatalkannya dihindari, selesai. Maka saat itu disebut sah. Tapi seorang hamba jika melakukan ibadah dan ibadah tersebut dinilai sah, dihukumi sah, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa diterima apa? Motivasinya harus benar. Bahasa lainnya niatnya harus benar. Niat makna motivasi tadi. Kalau gitu harus bagaimana? Kan syarat supaya bisa diterima ibadahnya nomor satu, yang paling utama, paling inti adalah tulus ikhlas karena Allah. Nah, maka niat yang dengan makna yang pertama itu berpengaruh kepada sah dan tidak sahnya ibadah. Niat dengan makna yang kedua berpengaruh pada terima atau tidak diterimanya ibadah kita. Sekarang kalau dikatakan penting tidak penting, semua dari kita bisa menilai untuk apa ibadah tapi tidak sah, untuk apa juga ibadah tapi tidak diterima. Dan itu ternyata semuanya bergantung kepada niat Allah. Kan subhanallah, betapa pentingnya urusan niat. Nah, oleh karenanya puasa misalkan yang sedang kita amalkan saat ini, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah mudahkan, Allah terima ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Niat puasa, niat dalam puasa, makna yang pertama yaitu adalah kesengajaan dalam hati, keinginan yang kuat yang beriringan dengan melakukan perbuatan yang disengaja tadi itu dalam puasa termasuk rukun. Artinya rukun itu bagian yang tidak terpisahkan dari puasa itu sendiri. Kalau seandainya kok misalkan puasa tanpa niat, berarti sama dengan tidak ada puasa. Iya puasa, tapi nggak niat, tidak ada hati itu tidak pernah menginginkan, menyengaja untuk melakukan puasa. Ya kalau begitu, berarti dia tidak puasa. Karena niat bagian yang tidak terpisahkan daripada puasa. Berarti kalau
niat nggak ada, sama dengan puasa tidak ada sama sekali. Tidak terwujud puasa itu. Penting tidak? Oh, sangat penting kalau sudah seperti itu. Dalam hal ini dikatakan, ini rukun itu juz'un minal mahiyah. Jadi rukun itu adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada sesuatu itu sendiri. Kalau kita katakan niat itu adalah rukun puasa, berarti niat bagian yang tidak bisa terpisahkan daripada puasa. Tidak ada niat sama dengan tidak ada puasa. Oh, tapi Ustadz, ada orang nggak niat, dia nggak makan dan minum. Yaitu orang nggak makan nggak minum kan mesti puasa. Orang lapar juga nggak makan dan nggak minum kan seperti itu. Untuk jadi puasa maka harus ada niat. Dan untuk yang makna yang kedua jelas. Guru-guru kita, orang tua kita dari semenjak kita kecil itu ngajari apa sih? Ngajari dalam niat puasa saja, ujungnya ada apa? Lillahi ta'ala. Itulah makna motivasi yang seharusnya mendorong kita untuk melakukan amalan puasa. Jadi yang kita tuju, yang mendorong kita untuk melakukan puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tadi ya, niat dengan makna yang kedua ini ada juga. Makna pertama kita lakukan, makna yang kedua juga ada kita lakukan, maka potensi puasanya sah dan diterima sangat besar sekali. Berarti kalau begitu kebalikannya, tanpa ada niat makna yang pertama enggak sah, tanpa ada niat makna yang kedua juga tidak diterima. Nah, kalau ada pertanyaan misalkan, Ustadz, bedanya apa konsekuensi sah tapi tidak diterima itu gimana? Apa maknanya sah tidak diterima itu ibadahnya hampa? Enggak, beda. Tolong perhatikan. Ada tingkatan tidak sah, kemudian sah tapi tidak diterima, dan yang terakhir adalah sah dan diterima. Tidak sah, kalau ada orang dia tidak puasa sama sekali, atau puasa tapi tadi puasanya sebetulnya ya tidak sah karena memang ada rukun atau syarat yang tidak terpenuhi. Contoh tidak ada niat misalkan, itu tidak ada rukun yang tidak terpenuhi. Nah, ini yang disebut dengan tidak sah. Apa konsekuensinya? Berarti dia sama sekali belum melakukan puasa. Kalau belum melakukan puasa, berarti dia belum melakukan yang wajib. Berarti sama dengan dia meninggalkan yang wajib. Tinggalkan yang wajib itu apa? Dosa. Hukumnya dosa, haram. Berarti dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang wajib. Berarti dia dapat dosa meninggalkan yang wajib. Nah itu, kalau yang tidak sah atau tidak melakukan sama sekali, jadi ada yang tidak melakukan sama sekali, atau melakukan tapi tidak sah, nggak benar. Kalau tidak sah maksudnya nggak benar tata caranya. Maka apa yang terjadi? Berarti dia dapat dosa meninggalkan yang wajib. Tapi kalau sah saja, maka kalau sudah levelnya sudah sah, gugur itu. Dosa meninggalkan yang wajibnya sudah gugur. Walaupun tadi sah itu belum tentu diterima. Sah belum tentu diterima. Masya Allah. Tapi sudah sah saja, sebetulnya sudah lumayan. Walaupun kita tidak boleh berpuas diri di level sah dong. Betul, saat sah gugur dosa meninggalkan puasa contohnya dalam hal ini. Tapi apakah dapat pahala melakukan puasa? Jawabannya, kalau tidak diterima berarti tidak dapat pahala. Ini rugi luar biasa. Rugi luar biasa. Maka kan, Masya Allah, ini penting sekali bagi kita bahwa orang puasa itu jangan puas dengan level sah. Ini bagi para santri, bagi kalangan kaum muslimin yang betul-betul awam. Kami termasuk orang awam. Ayo kita berupaya untuk sah dulu. Kemudian jangan puas di level sah, tapi juga motivasinya harus karena Allah supaya diterima oleh Allah. Walaupun ada syarat-syarat lain agar diterima selain daripada ikhlas, ada syarat-syarat lain. Cuman kita tidak sedang membahas itu. Syarat lain mungkin kita sebutkan secara global saja, yaitu makan yang dimakan halal, minum yang diminum halal, pakaian yang dipakai untuk ibadah juga halal, tempat ibadahnya juga halal. Saat itu maka akan diterima ibadahnya oleh
Allah Subhanahu wa taala setelah sah. Setelah Sah. tata caranya Sah. benar. Jadi mohon maaf agak melebar memang pembahasannya, tapi kami melakukan ini untuk memberikan gambaran kepada semuanya betapa pentingnya urusan niat. Karena pertanyaannya tadi kan Seberapa mana penting? penting, maka ini kami gambarkan penting banget niat. Sangat penting. Kalau seandainya niat nggak benar, ibadahnya juga tidak benar. Atau paling tidak niat tidak benar dengan makna yang kedua, nggak diterima. Masya Allah. Rugi sekali kalau sudah seperti itu. Maka dari itu, ayo kita semuanya peduli betul-betul dengan yang namanya niat ini. Ya, peduli betul dengan namanya niat. Nah, nanti ini kan berkaitan dengan sebutan, ada dua sebutan. Niat itu makna yang pertama, ini kedua. Hakikatnya apa? Ini beda lagi. Nanti hakikat untuk memperjelas tadi disebutan dan hakikat, ya oke. Kita anggap sama lah. Kita tidak sedang belajar mantik atau ilmu kalam di sini. Jadi kita yang tipis-tipis mirip-mirip kita anggap serupa saja. Bahwa sudah kalau kita ditanya tentang hakikat niat apa? Niat itu apa? Maka jawabannya tadi, niat itu terkadang maknanya adalah yang pertama, yaitu kesengajaan, keinginan dalam hati yang hadir beriringan dengan melakukan perbuatan yang disengaja, yang diinginkan. Atau makna yang kedua adalah motivasi yang mendorong kita melakukan suatu amal atau perbuatan. Kalau kita ditanya niat begitu. Baik, untuk makna yang pertama, mohon maaf, ini juga ada hal yang perlu kita perhatikan betul. Untuk makna yang pertama, yaitu yang kesengajaan tadi. Ada sebagian mengatakan, oh saya sudah niat. Saya sudah niat. Maksudnya gimana saya sudah niat? Ya, sudah terlintas dalam hati. Nah, ini pertanyaannya. Apakah memang lintasan dengan niat itu sama? Asal ada lintasan dalam hati, pengen sholat, misalkan. Kemudian itu ada saat takbiratul ihram, apakah maknanya itu sudah niat? Atau ada lintasan pengen puasa, apakah itu maknanya sudah niat? Maka jawabannya enggak seperti itu cara memahami niat. Ini makna yang pertama, kita membicarakan makna yang pertama. Terus bagaimana dong cara memahami niat itu? Untuk makna yang pertama yang menjadi rukun puasa itu. Yang kalau dia nggak ada berarti puasa tidak ada dan tidak sah. Ya. Begini, mari kita pahami apa yang disebut dengan maratibul qasd, tingkatan-tingkatan niat. Mohon maaf, tingkatan-tingkatan keinginan atau kesengajaan. Ya. Jadi ternyata keinginan dalam hati kita itu punya levelnya masing-masing. Ada level-level yang berbeda. Dari sisi kuat dan lemahnya. Dari sisi kuat dan lemahnya. Semua manusia normal tentu punya namanya keinginan, tentu punya namanya kesengajaan. Kesengajaan itu menyengaja dalam melakukan sesuatu. Kamu sengaja minum. Sengaja minum? Iya sengaja. Memang sudah ada kesengajaan itu. Untuk minum, untuk makan. Ada sengaja melakukan perbuatan itu. Ada keinginan untuk melakukan sama. Kesengajaan, keinginan yang kami anggap sama saja. Cuman dari sisi kuat dan lemahnya ada perbedaan. Nah, perbedaan ini yang harus kita cermati. Kenapa? Karena pada akhirnya tidak setiap keinginan, tidak setiap kesengajaan yang ada dalam hati itu disebut dengan niat dengan makna yang pertama tadi itu. Tidak. Baik. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan kepada kita tingkatan-tingkatan keinginan atau kesengajaan dalam hati. Ada yang pertama namanya hajis. Hajis itu apa? Hajis itu keinginan yang sekilas betul. Cepat begitu. Sekilas. Tapi habis itu hilang. Jadi sisi kekuatan paling lemah dia. Paling lemah. Prosentasenya ya berapa persen? Lemah sekali. Yang kedua namanya khatir. Khatir itu di atasnya hajis. Lebih kuat daripada hajis, tapi masih lemah. Mencapai 50% pun belum ini. Dari keinginan yang dalam hati tadi. Yang ketiga namanya hadithun nafas. Hadithun nafas itu sudah 50%. Berangkat? Enggak.
Berangkat enggak? Ini saya minum atau enggak? Saya minum atau tidak? Jadi sudah keinginan ada, cuman 50%. Ya. Kalau yang pertama tadi, keinginan lemah sekali. Berarti kan tidak inginnya lebih dominan, kan gitu. Yang kedua juga sama, cuma lebih kuat dari yang pertama. Nah, yang ketiga 50-50 sudah. Nah, nanti kita praktekkan dalam contoh-contoh beramal soleh dan amal yang tidak soleh. Kemudian yang keempat adalah namanya ham. Ham ini keinginan yang cukup kuat, di atas 50%. Jadi ya sudah kuat, cuman belum betul-betul kuat. Belum, sampai level 100% belum. Artinya masih sangat mungkin untuk tergoyahkan. Nah, kalau yang keinginan yang levelnya paling tinggi itu namanya azam. Makanya berazam, saya berazam. Oh, berarti keinginan sangat kuat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu kan yang kalau kamu berazam maka tawakal kepada Allah. Sudah punya pilihan nih, sudah punya keinginan kuat. Iya, kalaupun begitu serahkan sama Allah, itu azam. Azam. Baik. Dari 5 ini tingkatan keinginan dalam hati yang masuk dalam kategori yang niat masuk dalam kategori mana? Itu. Niat masuk dalam kategori mana? Yang mana? Yang pertama yaitu hadis, kedua khatir, ketiga harithun nafas, yang keempat ham, atau kelima azam. Yang mana ini? Jadi ibaratnya niat tuh nginduk ke yang mana nih? Ya. Nginduk ke yang mana nih? Kalau anggaplah 5 itu rumahnya niat tuh yang mana sebetulnya? Jadi termasuk macam yang mana nih niat itu? Jenis yang mana terserah lah, itu bahasa yang penting difahami. Niat tuh yang mana dari 5 itu? Maka jawabannya niat itu yang terakhir itu, yang kekuatannya sudah full. Makanya bukan hanya sekedar aku ingin puasa menjadi niat, enggak begitu. Aku menyengaja, kesengajaanmu dalam hatimu itu, keinginanmu sudah sampai level mana? Ya. Makanya para ulama kan membahas ada namanya lau khotorah, kalau seandainya kau terlintas, kalau hanya lintasan hati, enggak sampai level kuat, azam, enggak. Itu bukan niat. Maka ini jangan apa namanya menyamakan semua level keinginan tadi seakan-akan semuanya adalah niat. Enggak dong, yang terakhir itu aja niat. Dan ini mohon maaf, Masya Allah ini ada kaitan erat sekali langsung dengan yang namanya catatan amal, diterima atau berpahala atau tidaknya keinginan yang dalam hati tadi itu. Maksudnya bagaimana? Begini. Level yang pertama, kedua, ketiga, ya. Pertama, kedua, ketiga, jadi 50% ke bawah, sudah gitu aja simpelnya. Pertama, kedua, ketiga. Kalau kok yang diinginkan, yang disengaja dalam hati itu adalah kebaikan ataupun juga keburukan, maka nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Contoh misalkan, ada orang, ya Masya Allah, dia ingin untuk sedekah. Baik, dia ingin sedekah. Tapi keinginannya levelnya yang 1, 2, dan 3. Yang 50 ke bawah tadi. Nah, apakah keinginannya tersebut berpahala? Enggak sama sekali. Sama kalau ada orang, na'udzubillah, dalam hatinya ada keinginan untuk mencuri. Tapi keinginannya, kesengajaan dalam hatinya levelnya 1, 2, dan 3 tadi. 50% ke bawah. Apakah dia dengan keinginan tersebut, dia dapat dosa? Jawabannya tidak. Ini beda ya, ini babnya keinginan. Bukan kalau mencuri beneran ya dosa. Ini baru keinginan, ini membahas keinginan tadi itu. Jadi kalau levelnya 1, 2, dan 3, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Nah, gitu. Nah, kalau yang keempat, ini luar biasa kasih sayangnya Allah. Ham tadi itu. Orang punya keinginan untuk berbuat baik. Maka apa yang terjadi? Kalau ternyata level keinginannya sampai ke yang nomor 4 tadi, maka walaupun dia tidak melakukan kebaikan yang dia inginkan, dia sudah dapat pahala. Contoh. Ustadz Badar contoh, jangan Ustadz Badar, yang lain. Atau Ustadz Badar dalam hal ini pengen tahajud. Tapi pengen atau keinginannya levelnya baru yang 4. Sudah sampai ke yang keempat, ham. Hanya karena capek bener ngurusi santri, mundar-mandir begini begitu, ngurus acara, akhirnya ketiduran. Bangun subuh.
Pertanyaannya, dapat pahala nggak keinginan untuk tahajud tadi itu yang sudah sampai level keempat? Jawabannya sudah dapat. Walaupun tidak sempat melakukan tahajudnya. Kalau sempat bagaimana? Kalau sempat nambah lagi pahalanya. Bisa 10 kali lipat, bisa 70 kali lipat. Potensi berlipat-lipat itu ada di amal. Tapi niat itu sendiri atau keinginan itu sendiri, Allah apresiasi, Allah hargai dengan adanya pahala kalau sampai level ke-4. Bagaimana kalau yang diinginkan, mohon maaf, adalah yang itu kemaksiatan. Bismillah. Yang diinginkan level kemaksiatan. Contohnya bagaimana? Contohnya ada seorang fulan, dia pengen mencuri. Ingin mencuri. Sudah ada tuh keinginan, kesengajaan dalam hati mencuri. Sudah ada. Tapi karena 1-2 hal, akhirnya dia tidak jadi mencuri. Level keinginan sudah sampai mana? Ya, yang keempat tadi itu. Belum mantep 100%, belum. Yang keempat. Kuat sih iya, tapi belum banget kuat. Tapi nggak jadi mencurinya, nggak jadi. Dapat dosa nggak? Nggak dapat dosa. Allahu Akbar. Untuk yang keempat. Terus bagaimana dengan yang kelima? Kalau yang kelima, azam tadi itu. Nah, ini bahaya nih. Yang diazamkan, ketika yang diazamkan yang baik, maka dapat pahala. Ketika yang diazamkan yang buruk, juga dapat dosa. Maka jangan pernah mengatakan bahwa niat buruk itu kalau tidak dilakukan, maka tidak dapat dosa. Tergantung keinginannya, levelnya yang mana dulu. Gitu. Tidak semutlak itu, tidak segeneral itu, enggak segeneral itu, enggak. Kalau sudah masuk level 5, oh ini bahaya, Masya Allah. Untuk yang baik, ya ini kebaikan yang luar biasa, atau keinginan yang baik, maka jadi kebaikan. Tapi kalau diingat yang buruk, maka jadi keburukan. Tapi masih lebih baik daripada menambahi dengan melakukan perbuatan yang jelek, yang level 4 tadi itu masih lebih baik hanya keinginannya saja. Karena dalam sebuah riwayat ada bagian Nabi itu menyebutkan kalau seorang muslim atau 2 orang muslim bertemu dengan pedangnya masing-masing, dengan 2 pedangnya itu 2 pedang masing-masing, kemudian mereka saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Para sahabat bertanya, kalau yang membunuh jelas kan sudah namanya juga membunuh. Ya namanya membunuh ya perbuatan dosa besar, selesai. Tapi kalau yang dibunuh, masa yang dibunuh kok di neraka juga, gimana ceritanya? Apa jawaban bagi Nabi? Li'annahu harisun ala qatli sahibi. Karena dia betul-betul punya keinginan yang sangat kuat. Jadi sudah ambisi untuk membunuh. Kira-kira orang ambisi itu level keinginannya sampai mana sih? Ya level 5. Sudah azam. Sudah ambisi. Artinya sekira-kiranya ada kesempatan, dia dulu yang bunuh. Ya. Kan begitu kan? Cuma memang kesempatannya kalah saja gitu sebetulnya. Itu ternyata dua-duanya di neraka jahanam. Maknanya apa? Kalau sampai yang kelima ini, walaupun dia tidak sempat melakukan apa yang dia inginkan dari kejahatannya, yang diinginkan tadi, dia sudah dapat dosa. Nah, maka hati-hati dalam hal ini. Nah, niat itu, kita kembali pada niat, masuk level yang kelima. Makanya ada yang mengatakan niat baik itu, niat saja sudah dapat pahala. Iya, kalau niatnya memang benar-benar niat gitu. Bukan hanya sekedar keinginan. Makanya tolong pahami ini. Kalau benar-benar niat, kan levelnya kelima. Berarti kalau dia punya niat baik, artinya sudah berazam, kuat, kemudian kok terhalang untuk melakukan kebaikan yang diinginkan karena 1-2 hal. Memang sudah dapat pahala kok, kayak contoh tahajud tadi itu. Dia sudah punya keinginan kuat untuk tahajud. Giliran waktunya tahajud, ketiduran. Terus bagaimana? Dapat pahala itu. Dapat pahala itu tetap. Karena sudah punya keinginan yang kuat, yang level jangan level kelima kalau untuk kebaikan, level keempat aja dapat. Kan gitu istilahnya. Nah ini. Maka istilah-istilah yang sering kita dengar ya dalam percakapan di antara kita. Udah niat aja dulu, niat baik kan sudah dapat pahala. Nah, tapi dia
keinginannya dalam hati itu nggak sampai level ke 5. Kenapa? Ya karena tadi memang nggak niat beneran. Iyalah saya mau niat aja dulu, niat mau sedekah aja. Tapi uangnya memang, tapi dalam hatinya sendiri mengatakan, nggak jadilah. Ini kan nggak mungkin, artinya potensi sampai level ke-4 ke-5 ya begitu kan. Maka tolong pahami ini, supaya menjadi sumber pahala untuk kita, pahami makna niat yang ini. Ini untuk menyempurnakan makna daripada niat tadi. Baik. Azam, niat itu adalah azam. Cuman ada poin plusnya. Dalam kategori fikih, niat dengan azam berbeda. Tapi kalau konteks tasawuf sama. Kalau fikih, niat itu adalah azam yang tadi beriringan dengan melakukan perbuatan yang diazamkan. Gitu. Yang tadi di awal. Ya. Jadi keinginannya sudah level ke-5, paling tinggi. Nggak sekedar ingin, tapi sambil melakukan apa yang diinginkan. Contoh dia ingin sholat. Ingin sholat kuat. Levelnya berapa? Level 5. Baik. Niat bukan itu. Kalau hanya pengen saja, tidak diiringi dengan melakukan sholatnya, berarti hanya jadi azam saja. Tapi kalau dia punya azam, iya. Nah, ya azam udah level 5, jelas ya. Terus azamnya apa? Azam pengen sholat. Berarti menyengaja betul pengen sholat. Sambil diiringi melakukan sholatnya. Jadi Allahu Akbar, takbiratul ihram, kan mulai sholat nih. Kemudian azam yang tadi itu ada di situ, ada di hati. Di saat melakukan sholat. Jadi azam itu hadir di hati sambil diiringi dengan melakukan sholatnya. Nah saat itu disebut niat. Tapi kalau ada jarak antara yang diazamkan dengan yang dengan perbuatannya, antara azam, dengan perbuatan yang diazamkan, kalau ada jarak, maka itu sebut azam saja. Kayak tadi contoh orang pengen tahajud, pengennya kapan? Azamnya kapan? Waktu Isya. Tahajudnya kan nanti malam. Berarti ada jarak antara keinginan yang kuat atau azam tadi dengan melakukan perbuatannya atau yang diazamkannya. Kan berbeda tuh, ada jaraknya. Kalau sudah begini namanya azam saja. Nah, niat dalam konteks fikih itu beriringan dengan yang diniatkannya, dengan perbuatan yang diniatkannya. Mungkin ada pertanyaan, tapi Ustaz, puasa kan beda, yaitu pengecualian. Puasa itu pengecualian, zakat itu pengecualian. Ada pengecualian itu, bahkan ada namanya udhiyah, berkurban, itu juga ada pengecualian. Tapi umumnya yang namanya niat itu beriringan dengan melakukan perbuatan yang diniatkan. Wah, sudah seperti itu. Baik ya, jadi ini tolong pahami untuk memperkuat pemahaman kita tentang niat, makna yang pertama yang ternyata sangat-sangat penting sekali untuk kita pahami, kemudian kita amalkan agar ibadah kita menjadi sah. Seperti itu. Baik Ustaz, Masya Allah. Luar biasa pemirsa. Itu penjelasan tentang niat ya. Tadi menarik Ustaz disampaikan bahwa di dalam konteks ibadah puasa ini niat dengan perbuatannya itu kan ada jarak gitu Ustaz. Ya. Itu fenomena ini benar-benar memang terjadi di masyarakat itu. Ketika selesai sholat taraweh biasanya Ustaz. Selesai sholat taraweh itu imam itu memimpin para makmum jamaah semuanya untuk niat puasa setelah selesai taraweh. Berarti kalau seperti itu sebetulnya hukum puasanya itu sah tuh nggak sih Ustaz? Niatnya itu setelah taraweh, padahal puasanya baru dimulai setelah subuh gitu Ustaz. Baik, ini pembahasannya sudah spesifik. Kita kan tadi berbicara tentang niat secara umum ya. Dan kita katakan bahwa niat secara umum itu kapan dilakukan? Dilakukan beriringan dengan perbuatan yang diniatkan. Tapi kan ada kekecualian. Dan kebetulan yang dikecualikan yang sedang kita bahas itu puasa ini. Gitu. Nah makanya niat dalam puasa apakah harus, kan sudah dijawab tadi, niat itu rukun. Kalau tidak ada niat tidak ada puasa. Berarti nggak usah ngomong harus lagi. Nah, sudah jelas itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan niat dalam puasa dilakukan? Nah ini dalam puasa fardu
dalam mazhab kita dulu, mazhab Imam Syafi'i, jadi niat itu dilakukannya di malam hari. Malam itu gimana? Mulai dari maghrib, tiba waktu maghrib itu, sampai datang waktu fajar shadiq, betul-betul masuk waktu subuh itu. Itu waktunya nih, waktunya. Maka yang dilakukan masyarakat kita setelah tarawih niat bareng-bareng itu sudah benar. Karena memang niatnya dilakukan di waktunya. Ya sudah benar tuh dari sisi waktu, kalau melakukannya pas di waktunya itu sudah benar dari sisi itu. Dari sisi itu tidak ada masalah. Ya, jadi karena istilah fikihnya adalah tabyitun niyah, menginapkan niat. Puasanya kan besok. Niatnya sudah nginap duluan di malam harinya. Di malam hari itu bukan tengah malam, bukan, dari mulai teng maghrib sampai fajar. Nah, itu waktunya niat. Waktunya niat. Jadi kalau seandainya kita sholat maghrib, selesai maghrib langsung niat, boleh nggak? Boleh. Tidak ada masalah. Sama sekali. Bahkan di sebagian tempat kami pernah mendapati sendiri niatnya itu langsung setelah sholat. Ada itu seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh masyarakat sudah benar, tidak ada masalah. Baik, berarti alhamdulillah berarti yang sudah dilakukan masyarakat, karena ada juga masyarakat itu mau taraweh supaya bisa niat katanya. Jadi mereka paham mungkin kalau nggak taraweh nanti nggak niat puasa. Sebaliknya Ustaz, berarti kalau niat itu tidak dilakukan tadi di waktu malam, artinya berarti puasanya tidak sah atau bagaimana Ustaz? Seandainya kan ada orang itu karena dia mungkin sibuk akhirnya nggak sempat taraweh, sama niatnya juga nggak dilakukan itu di malam hari, tapi besoknya puasa gitu Ustaz. Itu hukum puasanya gimana dia Ustaz? Niat itu dalam puasa yang fardu tadi ada syaratnya, itu harus dihinapkan. Syarat itu kalau tidak terpenuhi maka puasa juga tidak terjadi. Jadi kan tadi niatnya sendiri sudah rukun. Nah, tapi di balik rukun ada tambahan namanya syarat. Nah, syaratnya juga harus dipenuhi. Karena kalau syarat tidak sampai dipenuhi, maka puasa juga tidak sah. Maka tidak sah. Berarti yang tidak menginapkan niat di malam hari, contoh dia bangun waktu subuh, ternyata belum niat sama sekali, menurut mazhab kita itu tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Kita berbicara mazhab kita dulu. Nah, makanya lagi-lagi penting. Awas tuh, nggak niat, nggak sah. Nah, kalau niatnya tadi sudah rukun, menginapkan niatnya adalah syarat. Dan kami di awal sudah menyinggung bahwa supaya sah itu rukunnya harus dipenuhi, syaratnya juga harus dipenuhi, dan hal-hal yang bisa membatalkannya, menafikannya juga harus dan 3 hal itu agar menjadi sah. Ya. Masya Allah. Berarti kalau benar-benar lupa di malam hari Ustaz, itu menurut tadi mazhab kita Imam Syafi'i itu tidak sah ya Ustaz ya. Itu apakah maksudnya berarti memang satu-satunya cara untuk sah puasa itu yang berkaitan dengan niat Ustaz, malam benar-benar semalam itu saja. Seandainya dia lupa itu berarti tidak sah sama sekali puasanya gitu Ustaz. Berarti harus diqadha atau bagaimana itu Ustaz? Ya, menurut mazhab kita ya namanya tidak sah, ya harus diganti. Harus diganti. Walaupun ya kalau dia betul-betul istilahnya lupa, tetap puasanya tadi tidak sah kalau tidak niat. Jadi tidak dosa, asalkan diganti. Cuman tolong perhatikan, ada sebuah riwayat yang menggambarkan betapa agung dan istimewanya puasa di bulan suci Ramadan. Bahwa riwayat itu mengatakan barang siapa, yang maknanya barang siapa yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tanpa uzur yang bisa diterima dan bukan karena alasan sakit, lam yaqdihi shaumud dahri kullih. Jadi nggak bisa digantikan keutamaannya dengan puasa
Dahar itu kan 1 tahun. Betul, betul. Ada yang mengatakan selama-lamanya. Saking apa sih istimewanya bulan suci Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Kalau mengganti dari sisi jumlah, sehari diganti sehari memang iya. Tapi mengganti di bulan suci Ramadan itu nggak bisa menyamai keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Maka dari kita semuanya hendaknya jangan meremehkan urusan dengan puasa, walaupun bisa diganti. Kalau sengaja tinggalkan puasanya, ya dosa. Sudah begitu wajib untuk diganti. Nah, kalau kita ditanya sah dan tidak sah, maka jawabannya. Cuman mungkin kita lebih kepada ada nggak solusinya? Betul. Karena itu bisa terjadi kepada banyak umat Islam. Barangkali ada mungkin solusi yang bisa kita terapkan. Ini yang penting. Mungkin daripada yang poin-poin yang penting yang kita bahas di malam ini, tips agar kita bisa terhindar daripada tidak niat. Tips agar kita bisa terhindar daripada Tidak niat di malam hari. Pada akhirnya puasa kita sah. Atau begini, tips agar kita bisa sah puasanya yang berkaitan dengan niat, gitu ya. Maka yang pertama, tadi kan kita sudah katakan bahwa waktu niat itu mulai dari maghrib membentang sampai fajar. Hendaknya kita bisa melakukan niat di waktu maghrib itu. Sudah bisa niat untuk besok. Yang kedua tadi, selesai sholat tarawih berjamaah, karena itu sudah otomatis imam akan mengajak kita untuk niat bersama-sama. Ini bagus sekali. Kemudian ada tips lain, yaitu membiasakan namanya tajdidun niyah. Tajdidun niyah itu bagaimana? Gini, kewajiban niat itu gini supaya enak. Tajdidun niyah itu artinya adalah memperbaharui niat. Kewajiban niat memang kapan dilakukan? Maghrib sampai fajar tadi itu. Pokoknya wajibnya di antara ini. Tapi selain wajib ada namanya sunnah. Ini apa? Di tengah malam. Artinya pertengahan malam sampai sebelum fajar ini sunnah. Maka para ulama menganjurkan kita untuk memperbaharui niat. Walaupun sudah niat, masih tetap dianjurkan untuk memperbaharuinya. Maka ketika sahur, perbarui lagi tuh niatnya. Dan itu sunnah, dapat pahala. Dapat pahala. Oh, sudah niat saya alhamdulillah waktu tarawih. Iya, sekarang niat lagi. Kalau kebiasaan ini terbentuk, maka bayangkan. Dia kalau sholat tarawih berjamaah, kemungkinan ikut dengan imam. Selamat tuh. Kalau ternyata enggak, karena 1-2 hal, ketika sahur, dia ingat prinsip sunnah memperbaharui niat. Nah, dia akan selamat lagi dari situ. Wah, tapi Ustaz, gimana kalau seandainya ini enggak, itu enggak? Kadang ada orang begitu. Masya Allah. Bagaimana itu? Kita bisa ikut mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik itu mazhab dalam hal ini enak, luar biasa. Meringankan, memudahkan. 1 bulan full itu bisa diniatin sekali aja. Indah. Solusi sekali ya. Di awal masuk bulan suci Ramadan, selesai sejak itsbat itu ditetapkan, udah langsung aja niat. Nunggu tarawih? Enggak usah nunggu tarawih. Walaupun juga umumnya biasanya memang niat setelah tarawih. Tapi nggak usah, itu sudah sah. Yang penting selesai maghrib, udah selesai. Niatnya gimana? Niat puasa 1 bulan penuh. Dan ini ada keuntungannya. Makanya guru-guru kita yang kami kenal dengan beberapa guru itu berpegang ke mazhab Imam Syafi'inya, kuat luar biasa. Tapi kalau urusan niat puasa masuk Ramadan, beliau ngikuti mazhab Imam Malik. Dan tetap mengamalkan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i kan tiap malam wajib niat. Karena kata Imam Nawawi dan imam lainnya dalam mazhab Syafi'i, puasa itu setiap hari ibadah mustaqil, ibadah yang tersendiri. Jadi hari pertama terpisah dengan hari yang kedua. Jadi kan ini ibadah yang berbeda. Kalau begitu kan niatnya juga beda dong kan gitu. Oke. Dalam mazhab kita setiap malam wajib niat. Jadi sudah
niatnya wajib malam, dan setiap malam wajib niat. Wajib Itu harus niat. beda tuh. Ya. Wajib nggak niat? Sudah selesai. Wajib, harus. Kapan wajibnya? Malam. Sudah begitu, cukup satu malam saja? Enggak. Setiap malam. Jadi gitu. Wajib, Malam. wajibnya di malam hari, tiap Setiap malam. malam, Nah, ya. ini mazhab kita nih. Mazhab kita. Mazhab Imam Malik enggak. Wajib iya. Apakah di malam hari? Iya. Apakah tiap malam? Enggak. Bisa di satu malam saja untuk satu Bulan. Dan kami tadi singgung bahwa ada keuntungan luar biasa. Makanya guru-guru kita sampai menganjurkan. Tiap malam niat iya, tapi yang satu bulan full niat juga. Anjuran kenapa? Ada kehebatan apa di sini? Pertama, niat kan tadi sudah masuk dalam kategori azam. Bahkan azam plus beriringan dengan melakukan perbuatan. Jangan gitu niat itu. Baik. Dan azam itu tadi sudah dibahas bahwa kalau yang baik yang diazamkan, seandainya tidak terjadi, tidak sempat dilakukan pun sudah dapat Dapat pahala. Seandainya kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Amin, amin. di bulan suci Ramadan belum genap 30 hari atau belum genap 1 bulan penuh, nggak masih harus 30 hari memang, ajal sudah menjemput. Terus gimana? Kalau kita sudah niat di awal 1 bulan penuh, puasanya penuh 1 bulan. Ya, Masya Allah. Karena sudah Sudah diniatkan ya, Mas. dan sudah dapat pahala tadi itu. Masya Allah. Tuh. Ini kelebihan pertama. Ini kelebihan pertama. Yang kedua kelebihannya dengan ini berkaitan dengan apa yang kita bahas. Kalau lupa di hari-hari bulan suci Ramadan kok malamnya nggak niat, ya wis tetap sah karena sudah niat 1 bulan, 1 bulan penuh. Nah, gue ada pertanyaan nih, Ustaz. Ya, ini kan sudah kelewat nih. Udah malam ke-9. Ya. Belum niat yang 1 bulan penuh gimana? Niat. Jadi nggak mesti di awal. ya, Nggak Pak? mesti dia niat sekarang hari-hari yang tersisa di bulan suci Ramadan full. Bisa. Malam ini bisa. Ada masalah. Bisa. Dan catatannya ada nih. Yang niat 1 bulan penuh itu ada catatan. Khususnya ini berkaitan dengan ibu-ibu yang mungkin, ya bukan mungkin ya, pasti ada haidnya tiap bulan itu. Ini pasti bukan pasti akli ya, tapi pasti kebiasaan. Kebiasaan. Karena bisa saja kan ada wanita tidak haid. Tapi kebiasaan umumnya wanita adalah haid. Ini wanita soleha, Masya Allah, di malam pertama, bulan suci Ramadan sudah niat puasa 1 bulan penuh. Tapi di pertengahan datang haid. Nah, pertanyaannya, kalau datang haid, berarti kan puasanya terputus tuh. Ya. Nah, karena puasa terputus, maka kewajibannya adalah niat kembali untuk puasa di hari-hari yang tersisa di bulan suci Ramadan. Kalau laki-laki nggak ada ceritanya, pokoknya sekali-sekali aman sudah. Ini keuntungannya di laki-laki memang aturannya ini. Tapi kalau wanita yang haid tadi itu, ya, kalau sudah datang haid berarti niatnya terputus. Berarti kalau sudah begitu, niat lagi untuk hari yang tersisa bulan suci Ramadan. Dan hendaknya kita ingatkan istri-istri kita dan seterusnya untuk hal semacam ini. Ini solusi sekali ini. Walaupun ya keluar dari mazhab Imam Syafi'i, tapi ini solusi betul. Tidak bermasalah sama sekali. Karena 4 mazhab itu levelnya sama. Kita bisa memilih salah satunya. Apalagi yang sifatnya adalah memudahkan, lebih mendorong, lebih motivasi kita untuk semangat beribadah, lebih tenang ibadah dan seterusnya. Tidak ngentengkan, ya, beda lagi bagi. Baik. Kalau ini juga lewat juga, nggak niat 1 bulan, terus gimana? Ya mungkin bisa ngikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Yang gimana itu catatannya? Kalaupun terbangun waktu subuh kemudian langsung niat, baru niat, tetap sah puasanya. Atau bahkan kalaupun nggak ingat sebelum zuhur, ingat, semalam belum niat, langsung niat, sah. Dengan catatan apa? Catatannya dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang kedua dilakukan sebelum zuhur. Karena ada guru-guru kami yang memang mazhabnya Hanafi. Jadi kalau diskusi ini ya di dalam mazhab beliau ya seperti itu. Seperti itu.
Ya ada rincian, ada wajib muayyan dan seterusnya. Tapi untuk bulan puasa Ramadan seperti ini. Jadi indah sebetulnya dalam Islam, Masya Allah. Kita mazhab Syafi'i gimana ya? Ikuti mazhab kita dong. Pegangi dong mazhab kita. Itu juga apa susahnya sih niat tiap malam? Apalagi kalau seandainya kita yang ikut tarawih, niat itu sama imam. Apalagi sudah diberikan ilmunya, mulai dari maghrib sudah bisa niat. Apalagi sunnahnya, nah setiap malam, tengah malam itu sudah harus sunnahnya memperbaharui niat. Ini sudah banyak sekali sebetulnya. Banyak sekali perkara-perkara yang sebetulnya menjaga kita agar tidak lupa niat. Itu dalam mazhab kita sendiri. Kalau juga tetap susah dan seterusnya, bisa mazhab yang Malik yang tadi sebulan penuh dengan catatan untuk wanita yang haid, ketika sudah niat sebulan penuh haid, maka niat lagi untuk yang tersisa. Mentok juga sudah ikut mazhab Imam Abi Hanifah. Tapi Ustaz kurang tenang Ustaz. Ya sudah tinggal diqodho aja nanti kan lebih selesai. Gitu. Diqodho aja selesai sudah. Nah, itu selesai. Masya Allah, luar biasa tuh. Itu untuk niat tadi ya, para pemirsa semuanya, banyak sekali tips-tips supaya kita itu tidak lupa untuk melakukan niat. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i tadi itu di malam hari, banyak tipsnya. Termasuk yang tadi itu, setelah tarawih, ikut jamaah tarawih biasanya dibimbing juga. Kemudian Ustaz, kan ada masyarakat itu memang niatnya itu untuk puasa itu adalah dengan cara tarawih supaya dibimbing langsung oleh imam. Kalau yang nggak ikut tarawih, kemudian dia juga nggak tahu cara untuk niat puasa, akhirnya pakai bahasa Indonesia, nggak hafal bahasa Arabnya. Itu bagaimana Ustaz? Termasuk yang tadi yang 1 bulan juga itu caranya, niatnya itu bagaimana cara puasa, niat puasa 1 bulan, dan kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu, itu bagaimana Ustaz? Pertama, niat boleh pakai bahasa boleh pakai bahasa apapun. Dan lebih dari itu yang harus kita pahami, niat itu tempatnya di mana sih? Ada di hati kok. Niat itu tempatnya ada di hati. Makanya ada 7 perkara yang berkaitan dengan niat. Sab'u su'alatin atad fi niyatin talqa, ada dalam riwayat ta'ti liman faza biha walawasan haqiqatun, hakikatnya. Kemudian hukmun, hak hukumnya, mahallun, tempatnya, zaman, waktunya, kaifiyatun, caranya, syartun, syarat-syaratnya, kemudian maksud, tujuannya. Ada 7 perkara berkaitan, tapi kita tidak akan membahas detail tentang ini. Yang jelas ambil satunya. Apa itu? Tempatnya. Tadi kita sudah bahas waktunya sudah. Nah, tempat-tempatnya di mana? Di hati. Nah, terus kok itu ada orang Indonesia kok nawa itu, sholat nawa itu, puasa nawa itu, mau makan nawa itu lagi. Kama nawa asrafuna sholihun katanya, kata para santri. Masya Allah, itu namanya melafalkan niat. Ini perkara berbeda. Niat dan melafalkan niat 2 hal yang berbeda. Kalau niat di hati, nggak usah diucapkan pun tetap sah. Cuman disunahkan dilafalkan dengan lisan. Karena apa? Melafalkan dengan lisan itu membantu menghadirkan niat dalam hati. Sekarang kan ada connect kan ya, ada hubungan antara hati dengan lisan. Kan lisan itu lafaz. Lafaz itu kata-kata. Kata-kata itu ibarat wadah daripada makna. Ketika dia diucapkan, maknanya juga akan nyambung di situ. Gitu. Normalnya kita usolli. Ingat kita sholat. Niat deh. Nawaitu, saya niat. Berarti ingat kita mau niat puasa contohnya. Maka niat beneran hatinya. Jadi sebetulnya lisan itu hanya mendorong kita untuk menghadirkan niat dalam hati, membantu, mempermudah begitu. Ya. Dan agar lisan dengan hati juga kompak gitu dalam hal niat, dalam hal menghadirkan niat. Jadi sekali lagi yang wajib itu adalah yang di hati, yang hanya sepersekian detik. Lisan nggak wajib, itu sunnah saja. Itu sunnah dalam mazhab kita. Ya, dalam mazhab kita. Ada orang ini pernah ditanya, itu contoh dalam sholat kok niat, melafalkan niat. Itu kan sholat kan nggak boleh selain doa, zikir dan bacaan Quran kan nggak boleh. Kan nggak boleh ada bahasa-bahasa lain
atau ada kata-kata lain, omongan-omongan yang isinya selain yang tadi itu? Maka jawabannya benar. Cuman pertanyaannya, melafalkan niat itu saat kita melakukan ibadah atau sebelum melakukan ibadahnya? Contoh, melafalkan niat ketika akan sholat. Saat itu sudah bagian dari sholat atau bukan bagian dari sholat? Sebelum kan? Usolli fardhu dhuhri itu sebelum sholat. Sholatnya kapan? Ketika takbiratul ihram. Ya kan namanya melafalkannya sebelum takbiratul. Kalau ngomong saja boleh, nggak haram. Apalagi niat. Ngomong mengucapkan sesuatu untuk membantu menghadirkan niat dalam Hati. itu bukan bagian daripada sholat nama itu atau usolli fardhu, enggak, bukan, itu di luar daripada itu. Baik, nah sekarang pertanyaannya, apa sih yang harus dihadirkan? Kalau kan tadi sudah yang penting di hati, nah tapi alhamdulillah kita sudah terbiasa dengan menggunakan lisan melafalkan. Apa sih apakah boleh dengan bahasa apapun? Nggak ada masalah, bahasa apapun nggak ada masalah. Cuman pertanyaannya, apa sih yang harus dihadirkan dalam niat itu? Tadi pertama kesengajaan, karena tanpa kesengajaan yang kuat bukan niat, kan gitu. Kemudian menentukan kesengajaan apa? Kesengajaan puasa. Tentukan puasa apa? Oh, puasa bulan Ramadan. Nah, biasanya ada yang ketiga adalah kefarduan, fardu atau sunnah, tentukan salah satunya. Jadi sudah saya menyengaja untuk puasa bulan suci Ramadan, kan begitu. Fardu karena Allah. Bahkan sebetulnya fardu dalam bab puasa bulan Ramadan nggak disebut pun nggak masalah. Kenapa? Emang ada bulan puasa Ramadan yang nggak fardu? Makanya sudah masuk include begitu. Kalau sudah Ramadan ya fardu. Nggak ada yang Ramadan tapi sunnah, nggak ketemu. Kalau sholat oke lah. Kenapa kita menyebut fardu? Contoh, usolli fardhu dhuhri. Kenapa ada fardhu atau usolli adz-dhuhra fardhan? Saya sholat zuhur fardu. Kenapa? Karena ada sholat zuhur yang sunnah, bukan sholat sunnah, artinya qobliyah, ba'diyahnya. Itu kan kaitannya dengan qobliyah zuhur, ba'diyah sunnah. Sehingga ada fardu, tentukan fardunya. Kalau bulan puasa nggak perlu. Pokoknya saya niat, jadi sudah menyengaja, betul-betul menghadirkan keinginan yang kuat tadi dalam hati, kesengajaan. Sudah untuk puasa, iya. Di bulan suci Ramadan, sudah cukup. Selesai. Sudah. Kalau yang 1 bulan itu berarti tinggal menambahkan. Nambahkan 1 bulan penuh. Makna itu tinggal lintaskan, artinya tinggal hadirkan dalam hati. Sudah, hanya sepersekian detik orang niat itu. Orang niat sepersekian detik. Gitu. Enggak begitu lama seperti yang enggak, Masya Allah. Jadi seperti itu, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Itu pembahasan di segmen kali ini mengenai niat, khususnya di bulan suci Ramadan. Saya rasa sudah gamblang dijelaskan oleh guru kita Ustadz Muhammad Nur, dan tidak terasa Ustadz 1 jam sudah kita ngobrol santai berkaitan dengan niat di bulan suci Ramadan. Mungkin sebelum kita tutup ada kesimpulan atau kalimat penutup yang ingin Ustadz sampaikan, silakan Ustadz. Baik, niat itu adalah perkara yang sangat penting dalam ibadah. Bagaimana tidak penting? Karena niat itu menentukan sah dan tidak sahnya ibadah. Niat juga menentukan diterima dan tidak diterimanya ibadah. Bahkan niat juga menentukan sedikit dan banyaknya pahala yang kita dapat ketika ibadah. Ini memang belum kita bahas karena kaitannya dengan pembahasan tasawuf biasanya. Yang ketiga tadi. Tapi yang jelas niat adalah perkara yang begitu penting. Maka dari itu pahami apa itu niat, kapan harus kita berniat, bagaimana caranya, dan ambil tips-tips tadi yang kami sampaikan untuk bisa membantu kita agar tidak lupa niat. Yang kalau lupa konsekuensinya puasa kita bisa tidak sah. Maka dari itu ayo kita semuanya kembali belajar, kembali ngaji, dan setelah kita tahu ilmunya, mari kita amalkan. Baik.
Insya Allah, luar biasa Ustaz. Mungkin lebih berkah lagi Ustaz, kita tutup dengan doa sebentar Ustaz. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa salatan taftahu lana abwaab ridha wa taysir wa tudliku biha abwaab asyri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa sunna wa takhunna wa afina wa la tumridna wa aqimna wa la tuhinna wa atina wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Khususnya mereka yang mendahului kami ya Allah, yang ada di alam barzakh sana ya Allah. Ya Allah, dengan berkah bulan suci Ramadan ini ya Allah, bersihkan sucikan kami dari dosa-dosa. Jangan biarkan kami keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan masih berlumur dosa ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana. Ampuni pula dosa guru-guru kami, anak-anak kami, pasangan kami, sahabat kami, saudara kami, tetangga kami. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana. Dengan berkah bulan suci Ramadan ini ya Allah, limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami semua ya Allah. Jadikanlah kami mampu untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kami ya Allah, untuk menunaikan hak-Hak-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan anak-anak yang soleh solehah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan sehat walafiat, dan wafatkan kami setelah panjang umur dalam husnul khatimah. Wafat dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, saat Kau mencabut nyawa kami, detik-detik terakhir kami di dunia pasti kami tinggalkan ini. Kami mohon saat itu, detik itu, jadikanlah ucapan terakhir yang keluar dari hati dan lisan kami kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, terima kasih banyak Ustaz Muhammad dan Ustaz Badar juga. Terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan. Luar biasa pemirsa. Ngobrol santai kita di segmen kali ini benar-benar sangat bermanfaat sekali dan luar biasa spesial. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi menjadikan kita semakin mantap dalam beribadah dan juga semakin semangat tentunya untuk menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mungkin cukup sekian dulu segmen kita kali ini. Jangan lupa saksikan segmen-segmen berikutnya yang pasti tidak akan kalah serunya, tidak akan kalah bermanfaatnya untuk bekal kita menjalani hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.